Jadi yang namanya tafsir itu pasti nggak mungkin sama, Pak. Semua orang pasti memiliki perbedaan masing-masing di dalam memahami apapun itu, termasuk di dalam memahami agama. Karena manusia itu memiliki latar belakang yang berbeda, baik latar belakang pendidikan, sosial, dan politik. Latar belakang inilah yang membuat tidak adanya kemungkinan di dalam memahami agama. Orang dengan latar belakang ilmu sosial pasti akan melihat aspek-aspek sosial di dalam Al-Quran. Begitu juga orang akan melihat aspek-aspek sains di dalam Al-Quran ketika mereka memiliki latar belakang sains. Seorang yang dengan latar belakang saintifik tidak mungkin melihat aspek-aspek sosial di dalam Al-Quran. Begitu juga orang yang dengan latar belakang ilmu sosial tidak mungkin akan melihat aspek-aspek saintifik di dalam Al-Quran. Itu pasti itu. Karena itulah semakin banyak orang memiliki perspektif, semakin banyak kemungkinan untuk melihat berbagai aspek di dalam Al-Quran. Orang Islam akan melihat bahwa Al-Quran itu hanya urusan hukum jika yang dia tahu hanya tentang hukum. Orang Islam akan melihat bahwa Al-Quran itu isinya hanya fikih semua jika latar pendidikannya hanya fikih saja. Dan begitu juga seterusnya. Karena tidak adanya kemungkinan di dalam kesamaan memahami Al-Quran, maka yang perlu kita lakukan adalah berdamai dengan perbedaan itu. Tidak ada cara lain di dalam menghargai perbedaan kecuali dengan kita berdamai dengan perbedaan itu. Nah, ini penting. Ini penting untuk diperhatikan di kemudian supaya apa? Supaya kita bisa hidup rukun dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita, setajam apapun perbedaan itu. Karena banyak orang yang ceramah hargai perbedaan, tetapi di dalam faktanya mereka tidak mampu hidup rukun dengan mereka yang berbeda. Mereka hanya mampu hidup rukun dan menghargai perbedaan jika perbedaan itu ada di kelompok mereka. Sementara kalau perbedaan itu ada di kelompok orang lain, mereka akan mentauhidkan, akan mengibliskan, akan mensyetankan, akan mengkafir-kafirkan. Nah, ini tidak sesuai sebenarnya dengan keyakinan awal untuk menghargai perbedaan. Nah, alasan lain kenapa perbedaan itu harus kita hargai untuk menghindari konflik sosial di kalangan baik antar umat Islam maupun antar umat beragama. Bahwa harus kita sadari memang perbedaan antara umat beragama itu tidak setajam, tidak sering konflik antar umat Islam. Harus kita akui itu. Kenapa kemudian antara umat Islam konfliknya lebih intens, lebih berpotensi berkonflik antar umat Islam dibandingkan antar umat beragama? Alasannya karena satu, umat Islam tidak mampu menghargai perbedaan jika perbedaan itu ada di luar kelompok mereka. Sementara mereka bisa saja hidup rukun dengan mereka yang berbeda keyakinan, yang berbeda agama, tetapi mereka tidak mampu hidup rukun dengan mereka yang berbeda keyakinan meskipun itu ada di dalam kelompok agama mereka sendiri. Ini kan sikap yang sangat paradok, Pak. Wong Tuhannya sama, nabinya sama. Mereka nggak bisa hidup rukun. Sementara kepada mereka yang Tuhannya berbeda, nabinya berbeda, kiblatnya berbeda, mereka bisa hidup rukun. Doktrin yang sekarang ini berkembang di kalangan masyarakat terhadap mereka yang berbeda keyakinan, yang di dalam satu agama, la tujalisuhum la tukhalituhum. Inilah yang menjelaskan kenapa konflik antar umat Islam lebih sering terjadi dibandingkan dengan konflik antar umat beragama.